akan menjelaskan hasil paper kami tentang manajemen dan perkembangan organisasi pada PT PLN Persero. Nah, sebelumnya seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan primer masyarakat di dunia juga bertambah. Dahulu kita hanya mengenal bahwa kebutuhan primer masyarakat di dunia hanya sebatas pada sandang, pangan, dan papan. Namun sekarang kita ketahui hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi untuk menggerakkan roda kehidupan. Bahkan dalam masalah kedaulatan sebuah negara pun, peranan listrik ini sangat diprioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut. Nah, faktanya bahwa listrik saat ini sangat dibutuhkan di setiap elemen untuk keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Berbagai hal, mulai dari perekonomian, transportasi, bahkan untuk ruang lingkup kecil pun bergantung dari sumber daya listrik ini untuk menjalankannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan masyarakat di dunia membutuhkan aliran listrik untuk menjalankan kehidupan dengan cara melakukan transaksi pembelian energi listrik atau arus listrik di masing-masing negara termasuk negara kita, Indonesia. Nah, langsung saja. Sebagai penyelenggara jasa layanan kelistrikan, PT PLN Persero mempunyai peranan yang sangat penting atau sangat strategis di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik bangsa dan negara. Nah, sebagai salah satu bentuk energi yang sudah disiapkan dipergunakan oleh konsumen, maka tenaga listrik juga merupakan salah satu faktor untuk menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan menggerakkan roda perekonomian negara. Namun, sebagai salah satu badan usaha atau institusi yang bertanggung jawab terhadap pasokan energi listrik nasional, PLN masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Nah, selanjutnya itu Persero merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara. Mereka bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenaga listrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenaga listrikan yang dapat diterima di dunia internasional. Namun, keadaan perekonomian Indonesia yang mengalami fluktuasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara tersebut yang mengalami violet dikarenakan tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya adalah karena meningkatnya harga produk dan terjadinya penurunan daya beli konsumen. Adapun tujuan dari perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba, tetapi untuk memperoleh laba perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya, maka hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas baik kualitas jasa maupun kualitas produk. Maka dari itu, seperti perusahaan dalam hal ini, PT PLN Persero sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan guna mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan karena dengan menganalisis laporan keuangan, kondisi perusahaan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Untuk mengetahui atau menganalisis keuangan suatu perusahaan atau organisasi, yang pertama yang bisa kita lakukan itu yaitu mendiagnosa. Sebelumnya, diagnosa itu sendiri adalah cara bagaimana kita mengetahui gejala-gejala permasalahan yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya kita diagnosa dari tujuan formal dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu, adapun dari PT PLN Persero itu dari visinya, kita bisa lihat bahwa PT PLN Persero diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Nah, yang kedua itu misinya. Misi PT PLN Persero ada empat. Yang pertama itu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Yang keduanya menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, itulah tadi dari tujuan formal, ada visi dan misi dari perusahaan PT PLN Persero tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas materi tentang tujuan formal untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya ada struktur, di mana struktur perusahaan dibuat berdasarkan peraturan direksi nomor 0101/P-DIR-2019 tentang perubahan atas peraturan direksi PT PLN Persero nomor 0051/P-DIR-2018 tentang organisasi dan tata kerja PT PLN Persero. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian penghargaan, yaitu salah satu model kerja di PLN Persero. Yang pertama adalah saling percaya. Suasana saling percaya, menghargai dan terbuka di antara suasana anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, etikat baik, dan kompetisi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang bersih dan etika. Di sini saling percaya adalah
kunci dari kesuksesan kerjasama dalam suatu hubungan usaha. Yang kedua adalah integritas, wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan yang bermanfaat. Kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap bagian dari kerja masing-masing. Di sini lebih banyak membahas tentang bagian kerja dari individu yang bertanggung jawab terhadap kerjanya masing-masing. Sekian dari saya. Saya adalah ilmu pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai peduli dan pembelajaran. Jadi di sini peduli itu yaitu suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kita, di mana di sini kita memiliki rasa peduli terhadap sesama teman atau sesama karyawan pada suatu perusahaan. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh dan bekerjasama dapat kita bantu dengan menjiwai kepekaan terhadap sesama teman kerja, dan bisa mencari beberapa solusi yang tepat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan selanjutnya yaitu pembelajar. Pembelajar di sini itu sikap di mana semua anggota itu anggota perusahaan memerlukan suatu pembelajaran yang sangat lebih ekstra lagi terhadap pekerjaan mereka, di mana di sini semua karyawan itu berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi demi pembaharuan atau kinerja-kinerja yang baru, di mana karyawan ini bisa menciptakan satu inovasi baru dalam setiap perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jasa layanan kelistrikan PT PLN Persero di bidang kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin, insan PLN itu harus dapat menginspirasi dan memberikan keteladanan bagi seseorang atau perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika berbisnis terhadap perusahaan-perusahaan yang berlaku di tempatnya. Terus, insan PLN tersebut memberikan suatu perusahaan yang begitu besar terhadap kinerja-kinerjanya yang unggul, dan memberikan suatu pendapat atau suatu dorongan secara sinergis terhadap PT PLN tersebut. Nah, kepemimpinan ini bisa membuat seseorang itu harus lebih maju ke depannya agar tidak bisa memberikan suatu dukungan yang turun, tetapi memberikan suatu dukungan yang baik dan memberikan motivasi atau dapat menginspirasi terhadap orang-orang ramai. Nah, dalam menjalankan suatu tugas dan tanggung jawabnya, PT PLN ini bisa memberikan suatu tanggung jawab dan bisa memberikan sebagai pemimpin itu berorientasi pada bisnis yang ingin mengedepankan suatu keberlanjutan terhadap PT tersebut, terhadap perusahaannya, menjaga citra perusahaan, serta bisa membantu atau meningkatkan nilai-nilai yang baik terhadap perusahaannya tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu tentang tata hubungan. Nah, di sini tata hubungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah 1. Sikap kooperasi terhadap hubungan pelanggan insan PLN yang mengutamakan kepuasan dan menjaga kepercayaan pelanggan, serta menjadi komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan. Nah, yang kedua tentang hubungan dengan mitra kerja atau pemasok dalam menjalin relasi dengan mitra kerja atau pemasok insan PLN itu sendiri, yang selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel, baik di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pekerjaan mitra kerja atau pemasoknya. Nah, yang ketiga adalah hubungan dengan pesaing. Dalam menjalin hubungan dengan pesaing, maka insan PLN melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan, dan berkaitan dengan hal itu, insan PLN selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Nah, yang keempat, hubungan dengan investor. Insan PLN melakukan hubungan usaha agar dapat memilih investor yang terpercaya, kredibel, bertanggung jawab. Dengan melakukan analisa secara komprehensif selanjutnya, mereka membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan dan berorientasi pada peningkatan perusahaan value. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pembahasan di atas. 5. Hubungan dengan pemerintah atau DPR. PLN turut berperan dalam memberikan dukungan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan dalam membangun sinergi antar BUMN. 6. Hubungan dengan masyarakat. Insan PLN memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. Salah satu bentuk usaha PLN dalam hal ini adalah dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility dan memberi bantuan masyarakat yang membutuhkan. 7. Hubungan dengan media massa. Dalam menjalin hubungan dengan media massa, insan PLN menjaga dan mengutamakan citra perusahaan dengan memberikan informasi relevan dan berimbang, serta menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek resiko dan biaya. 8. Hubungan dengan organisasi profesi atau institusi pendidikan. Dalam menjalin hubungan dengan organisasi
profesi, institusi, pendidikan. PLN menjalin kerjasama secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Hubungan dengan penegak hukum. Insan PLN menjaga dan mengutamakan kepentingan perusahaan serta bertindak secara objektif, transparan, dan taat aturan. Sekian dari saya. Terima kasih.